Hai teman-teman MUA, ketemu lagi sama aku Adisti. Nah, di first lesson ini aku mau menjelaskan tentang pengenalan jenis kulit. Jadi klien maupun model itu tuh kulitnya berbeda-beda ya. Jadi setiap orang itu kulitnya memang berbeda-beda. Tipe-tipe jenis kulit yang umum adalah kulit yang kering, berminyak, normal. Terus juga ada yang kombinasi, terus ada yang sensitif, terus juga ada yang berkeringat. Untuk kalian sebagai seorang makeup artist, kalian tuh harus bisa membedakan kulit klien ini tuh jenis atau tipe kulit yang seperti apa. Pertama, kalau aku sih pasti aku tanyain dulu ke kliennya. Jadi, Kak, untuk tipe kulitnya seperti apa ya? Maksudnya berminyak atau kering atau normal kayak gitu. Ada juga yang normal, jadi nggak ada masalah sama sekali. Terus ada yang dia sensitif. Nah, untuk yang perlu kalian pahami sekali dan kalian bedakan adalah berminyak atau kering. Itu yang paling penting sih, karena treatment yang akan diberikan nanti akan berbeda. Jadi seperti kayak skin preparation dan juga foundation dan juga primer yang kalian akan gunakan nanti itu beda-beda. Kalau misalnya kalian salah treatment atau salah memberikan skincare atau jenis primer untuk kulit yang misalnya dia berminyak, kalian kasih untuk kulit yang kering, yang hydrating, itu bakal nanti jadi lodoh banget, makeupnya bakal gampang geser kalau misalnya kayak kesenggol kayak gitu. Jadi kalian harus bener-bener pay attention nih di sini. Oke, aku mau bahas dulu ya dari yang pertama tadi. Kalian harus nanya ke klien, terus kalian nanti make sure lagi. Kalau aku biasanya nanyanya sih simple banget sih. Kalau tadi kan kayak terlalu panjang gitu kan. Kalau aku nanyanya kayak simple banget, kayak Mbak, sorry kulitnya berminyak apa normal ya, kayak gitu. Lebih ke kayak gitu sih. Atau kulitnya berminyak atau kering ya. Seringnya sih aku nanya, Kak jenis kulitnya berminyak atau kering, kayak gitu. Ntar dia jawab kan, dia jawab, aku oily Kak di T-zone tapi normal di yang lain, atau aku oily di T-zone tapi kering di bagian outer face-nya, bagian muka luar gini. Nah, kalau misalnya kulitnya kering, itu kalian harus pay attention-nya lebih, karena sering banget ketika make up jadi kayak mengeripik gitu di sini. Jadi kayak mengeripik, terutama di bagian sini sih, bagian mata sama sini. Itu mengeripik, jadi kayak ada make up-nya tuh nggak bisa smooth, make up-nya tuh kayak pecah-pecah gitu. Kayak ada retakan-retakan, itu karena kulitnya terlalu kering dan kalian mistreatment atau salah memberikan treatment di awal sebelum make up. Dan itu susah, karena kalau udah terlanjur kita complexion udah kelar, terus kalian udah ngasih blush dan baru ketahuan, biasanya kalau udah blush sama highlighter tuh ketahuan banget dia kering banget kayak gitu, dan nggak bisa, harus diulang gitu. Makanya jangan sampai salah untuk menentukan jenis kulitnya klien. Terus kalau misalnya untuk kulit kering harus diapain sih gitu? Untuk kulit kering, kalian harus kasih moisturizer ekstra. Biasanya aku double, aku kasih dia yang di spray, terus nanti yang di spray kan untuk memberikan kelembapan. Terus nanti aku kasih yang mengandung HA atau hyaluronic acid untuk mengikat kelembapannya, kayak gitu. Jadi aku double moisturizernya. Kalau enggak, supaya simple, kalian bisa kasih moisturizer spray sama kalian kasih serum dulu. Habis di moisturizer kalian kasih serum yang melembabkan. Aku biasanya pakai Estee Lauder Advanced Night Repair. Kalau enggak pakai Frudia kalau misalnya untuk makeup reguler. Kalau yang Estee Lauder buat makeup wedding kayak gitu. Terus untuk kulit yang berminyak, kalian juga nggak boleh salah step juga, karena kalau berminyak nanti bakal dia oily banget kan, terutama di T-zone, dan juga ada orang yang oily-nya all over the face kayak gitu. Terus aku punya dua cara sih sebetulnya untuk treatment kulit yang berminyak. Yang pertama adalah menggunakan Estee Lauder Evermatte Poreless Primer itu. Cuman harus di double primer dulu, karena dia kalau misalnya dipakai sendirian itu nanti gampang bintik-bintik gitu. Dia cuma ngemetin aja, jadi harus di double. Kalau enggak aku pakai Eto Size Oil Block Base. Nanti aku praktekin dan aku tunjukin di next video aja ya, di bagian skin preparation kayak gitu atau primer. Ntar aku jelasin satu persatu. Ini kita ngobrol dulu aja, aku pengen kalian tahu teorinya dulu,
Terus juga aku pengen kalian bisa ngebedain jenis kulit klien. Jadi aku waktu awal tuh kayak nggak tahu gitu loh tentang moisturizer, harus ditunggu kering dulu, harus dikasih moisturizer. Terus kulit tuh harus kayak sebelum di makeup tuh udah lengket-lengket kayak gitu tuh aku tuh nggak tahu gitu. Aku tuh benar-benar nggak tahu. Terus juga aku nggak bisa membedakan jenis kulit klien tuh. Kalau misalnya dia ngomong kering berminyak kan kita harus cross check kan, nggak bisa kan kayak kita langsung percaya kalau misalnya dia ternyata nggak tahu atau dia salah gimana. Oke, jadi kalau misalnya kalian raba kulit klien, kalian pegang dan dia geradakan, itu artinya kulitnya tuh cenderung kering kayak gitu. Terus kalian pegang, terus kok kayak komedoan dan geradakan. Kalau misalnya kayak gitu, itu tuh biasanya tuh cenderung kering. Atau enggak dia kayak agak berkerut-kerut sedikit, bukan keriput ya, tapi berkerut-kerut kulitnya itu juga cenderung kering. Terus kalau misalnya kulitnya halus kayak gitu juga kadang-kadang dia suka kering sih. Tapi ciri utamanya itu kalau misalnya dipegang geradakan itu justru itu kering, dan kalau dipegang lembut itu artinya dia kulitnya tuh berminyak kayak gitu. Dan satu lagi, kalau misalnya untuk orang yang berkeringat itu kalian harus bener-bener pay attention dan hati-hati, karena kalau misalnya makeup pada kulit berkeringat itu menurutku sih bukan susah, tapi kita harus kasih treatment khusus. Jadi nanti kalau misalnya ketika keringatnya keluar itu tuh nggak ngerusak makeup kita gitu. Soalnya justru keringat sih yang jauh lebih gampang ngerusak. Kalau berminyak tuh bisa kita kasih oil block base sehingga dia produksi minyaknya berkurang di bagian T-zone atau di bagian lain yang dia berminyak. Sedangkan untuk kulit yang berkeringat tuh kadang-kadang nggak ketahuan. Jadi berkeringat tuh yang kayak bulut-bulut kayak biji jagung di sini kayak gitu loh. Itu tuh justru kayak nggak ketahuan gitu loh. Nggak ketahuan kalau dia itu perlu atensi khusus atau perlu perhatian khusus sehingga kita ngasih treatment nggak salah kayak gitu. Soalnya emang beda kalau misalnya kalian nggak kasih, namanya aku pakai Aquasil dari Makeup Forever, mungkin kalian udah biasa tahu ya. Itu kalian tapin langsung ke bagian-bagian yang berkeringat kayak gitu. Biasanya sih di sini atau di hidung paling sering. Kalau di dahi sih nggak usah, nggak apa-apa karena kan nggak terlalu kelihatan dan nggak terlalu sering disentuh. Tapi kalau dia keringatan di sini di hidung itu tuh khawatir banget nggak sih kalau misalnya dia pegang-pegang tisu terus nanti makeupnya kegeser kayak gitu. Wah itu harus berhati-hati gitu. Terus juga untuk kulit yang kombinasi misalnya ya, yang tengah tuh dia berminyak yang lain normal, atau yang tengah tuh dia berminyak yang lain kering, itu juga treatmentnya beda lagi. Jadi primernya juga tengah sama sini tuh beda gitu. Misalnya di sini dikasih oil block base, sedangkan yang di luar tuh cuman primer aja kayak gitu. Atau yang di luar tuh dikasih banyak moisturizer, dikasih banyak serum segala macem, tapi yang bagian T-zone justru dikasih oil block base. Bener-bener detail tapi itu ngaruh. Soalnya kalau misalnya berkeringat nggak kalian kasih Aquasil misal ya, itu bakal bintik-bintik, titik-titik yang sering dialamin oleh orang-orang itu tuh karena memang dia kulitnya berkeringat tapi nggak kita kasih treatment khusus, dan itu ditumpuk makeup kayak gimana pun kalau udah jadi complexionnya tetap bakal kayak gitu terus. Di tap-tap lagi pakai bedak paling mahal yang harga 2 jutaan sama tetap. Justru di awal, di before-nya kalian harus bener-bener hati-hati kayak gitu. Oke, mungkin aku rasa untuk lesson 1 brief understanding tentang apa ya tadi ya, pengenalan jenis kulit udah cukup segitu. Ntar aku mau bahas tentang tekstur kulit di pertemuan kedua, di lesson 2. Kalau pertemuan kedua kayak apa? Di video yang lesson 2, video setelah video ini, atau gak tahu juga sih nanti di postnya kapan. Yang jelas ntar aku kasih judul itu lesson 2 di opening atau brief understanding, belajar bareng Adisti untuk menjadi makeup artist kayak gitu. Oke, kita cukupkan video kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan menginformasi. See you on next video. Bye.